Saudara-saudari yang terkasih, tinggallah bersama-sama dengan kami. Kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus merasa kecewa, gagal karena kematian sang guru yang mereka harapkan menjadi penyelamat, pembebas dari orang-orang Romawi. Mereka menaruh banyak harapan, ternyata harapan itu, tumpuan itu kandas, gagal sama sekali. Maka mereka frustrasi, mau apa lagi? Dan kedua murid itu mencoba meninggalkan kelompok murid-murid yang lain dan ingin pergi ke Emmaus. Mereka begitu gundah gulana, kecewa. Dan bahkan ketika dalam perjalanan tadi dikatakan bagaimana Yesus yang ingin bergabung dengan mereka karena terfokus pada kefrustrasian mereka, karena terfokus pada kesedihan mereka, dan yang mereka anggap kegagalan itu, mereka sama sekali tidak mengenali pribadi yang bergabung dengan mereka ini. Kedua murid itu mencoba menceritakan apa yang mereka alami kepada orang yang datang tadi. Karena Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Apa yang kamu gosipkan? Lalu mereka bertanya ulang, apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu peristiwa yang terakhir ini terjadi? Bahwa Yesus sang guru kami telah wafat dan dia mayatnya pun dicuri, dan bahkan wanita-wanita datang kepada kami bercerita, datang berkunjung ke kuburan dan mereka pun tidak melihat. Yesus mencoba memahami kegalauan hati mereka dan sekaligus menegur mereka, betapa lambannya dan bodohnya kalian. Lalu dia mencoba dikatakan menceritakan isi kitab suci. Bukankah Mesias harus mati? Dan kematian itu bukanlah kata akhir, tapi Yesus dibangkitkan kembali. Kata-kata Yesus yang tidak mereka pahami karena mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Lalu percakapan dan perjalanan dilanjutkan. Ketika tiba dikatakan di Emmaus, Yesus seakan-akan ingin melanjutkan perjalanannya sendiri, dan mereka mengatakan hari sudah hampir malam, marilah tinggallah bersama-sama dengan kami. Dan Yesus mengiyakan tawaran mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka makan bersama? Yesus memecah-mecah roti. Pada saat itu hati para murid terbuka. Mereka sadar ternyata inilah Yesus yang telah bangkit. Dan saat itu dikatakan Yesus lenyap meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan dengan pribadi Yesus itu mengubah segala persepsi kedua murid itu. Hati mereka dikatakan berkobar-kobar, meski pada awalnya mereka tidak menyadari itu. Dan ketika mereka sadar, mari kita pulang kepada ke-11 murid untuk menceritakan apa yang kita alami. Harapan mereka, impian mereka yang seakan-akan terputus karena kematian Yesus dibangkitkan kembali, ditumbuhkan kembali. Saudara-saudari yang terkasih, harapan dan impian kita dalam mengikuti Yesus mungkin kerap kali juga amat tinggi. Motivasi kita, dasar kita mengikuti Yesus sebenarnya apa? Kadang-kadang orang ingin menjadi Katolik supaya ekonominya berubah menjadi lebih baik, supaya lebih dikenal orang. Tapi itu bisa saja tidak tercapai. Maka orang mengalami putus asa, frustrasi, kecewa. Ada orang menjadi Katolik supaya segala urusan lebih gampang. Anak-anak kami semuanya sekolah di Katolik. Yang pertama, kedua, maunya diberilah keringanan uang sekolah. Tapi ternyata tidak diberi. Bukan hanya tidak diberi, kata-kata yang disampaikan pun mungkin tidak enak.
Ternyata begitu rupanya menjadi Katolik. Maka kita kecewa. Yang membuat kita juga kerap atau kadang terkejut. Karena apa? Kita mengatakan saya mau mengikut Yesus, saya mau mengikuti Tuhan. Tapi ketika kita memperoleh beban salib, katakan salibnya maunya jangan. Kita tidak mampu mengikuti pribadi Yesus yang seutuhnya. Kadang-kadang Yesus yang mau mengikuti kita, Yesus kita masukkan dalam konsep kita, dalam pikiran kita. Bukan kita mengikuti Yesus. Bukan kita mencoba belajar kepada pribadi Yesus, kepada misi Yesus. Ada satu kecenderungan yang kurang pas saya rasa di Filipina. Filipina itu terkenal dengan Katolik yang tulen. Hampir setiap rumah itu membuat satu pojok tempat doa. Itu bagus. Dan membuat santo santa pelindungnya. Ketika apa yang mereka minta, mereka mohon dikabulkan, dapat, mereka sangat senang, berdoa, memberikan bunga, memasang lilin terus-menerus. Tapi ketika permohonan mereka tidak dikabulkan, patung santo itu diambil dan disimpan, tidak lagi bermohon kepadanya. Mengapa? Karena permohonan kami tidak dikabulkan lagi. Lihatlah betapa orang ingin mengikuti Tuhan karena memperoleh sesuatu yang baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Ketika mendapat cobaan, ketika mendapat masalah, problem, tidak mampu dan tidak mau lagi mengikuti Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin itu menunjukkan bahwa kadang-kadang kita belum dewasa dalam beriman. Kita mungkin masih gampang putus asa dan menyerah. Beriman pada Yesus berarti berupaya memahami dan mengikuti jalan hidupnya. Yesus tak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Yesus tak berjanji bahwa jalan selalu rata. Tapi dia berjanji akan selalu menyertai kita. Yesus selalu berjanji akan memberi kekuatan kepada orang yang lemah dan bermohon kepadanya. Kemari saudara-saudari, sebagaimana pengalaman para murid tadi, memang mereka juga ternyata putus asa, frustrasi, karena apa yang mereka harapkan sebelumnya tidak tercapai. Tapi ketika Yesus datang menunjukkan diri kepada mereka, makan bersama, membagi-bagi roti sebagai lambang Ekaristi, hati mereka, mata mereka terbuka. Mereka berkobar-kobar dan bahkan tidak mau tinggal lagi di situ. Ingin secepatnya pergi kembali ke Yerusalem untuk mewartakan bahwa Tuhan memang sudah bangkit. Tinggallah bersama kami Tuhan, sebab hari sudah menjelang malam. Undanglah Yesus dalam kehidupanmu saudara-saudari. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mungkin frustrasi akan apa yang kita rasakan, ketika mungkin hati kita tidak seperti yang kita harapkan, cita-cita atau angan-angan kita belum tercapai, bukan malah menjadi putus asa, tetapi katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, tinggallah bersama dengan kami. Mari saudara-saudari, semoga hati kita semakin terbuka untuk memohon, mengundang Yesus untuk datang bersama dengan kita dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, dalam lingkungan kita. Amin.